Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu kami, nama saya Fana Futasari dari NIM 2126055. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia Perbanas Institut Jakarta untuk Magister Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester MSDM, di mana yang saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk jawaban yang pertama, nah di sini untuk pertama saya ingin membahas mengenai mengapa sih manajemen kinerja itu penting di pertanyaan pertama. Nah, saya mau menjelaskan apa itu pengertian manajemen kinerja itu sendiri dulu. Nah, pengertian manajemen kinerja itu kan adalah manajemen yang menciptakan sebuah hubungan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, fokus pada manajemen kinerja itu kan apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama gitu kan. Selain itu, manajemen kinerja itu juga pengertiannya tentang bagaimana kinerja yang dikelola perusahaan itu agar memperoleh hasil yang baik. Jadi kinerja sendiri itu berasal dari pengertian yang ada dalam performance gitu kan. Nah, performance itu juga dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja gitu. Tetapi kinerja itu memiliki pengertian yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, namun bagaimana proses pekerjaan itu tuh berlangsung. Nah, makanya dari pengertian manajemen kinerja itu tuh akan timbul suatu pentingnya manajemen kinerja. Nah, tujuan yang pertama adalah sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Nah, dalam mencapai tujuan itu kan memang dibutuhkan sebuah langkah yang strategis gitu. Dengan adanya manajemen kinerja ini sendiri, pelaksanaan dan pencapaian target itu dapat dilakukan secara optimal. Karena dalam manajemen perusahaan, langkah strategis ini itu bisa diukur dari mengetahui perilaku karyawan, manajemen, dan berbagai faktor lainnya di kepentingan perusahaan ini gitu kan. Nah, dari sini nantinya baik karyawan dan pimpinan perusahaan itu dapat melakukan evaluasi berdasarkan hasil umpan balik yang akan dilakukan. Lalu melanjutkan jawaban selanjutnya dari mengapa manajemen kinerja itu penting, saya akan membahas di sini 3 sifat manajemen kinerja yang ada soalnya Bu Tami. Sebelum saya masuk ke sifat, saya akan memberitahukan prinsip dasar manajemen kinerja itu kan memiliki prinsip dasar yang dijadikan sebagai acuan bersama itu agar dapat mencapai hasil yang akan diharapkan. Nah, prinsip dasar ini kan dalam manajemen kinerja ini menjadi fondasi bagi kinerja perusahaan untuk mencapai suatu tujuan, karena hal itu bersifat strategis, lalu merumuskan tujuan, bisa juga menyusun perencanaan, mendapatkan umpan balik dan sebagainya. Nah, dari ketiga sifat ini saya bahas. Pertama itu strategis. Untuk manajemen kinerja bersifat strategis itu artinya membahas masalah kinerja yang secara lebih luas, lebih urgent, dan dengan tujuan yang jangka panjang. Karena perumusan visi dan misi organisasi ini akan menjadi lebih baik, menjadi inspirasi gitu dalam menetapkan suatu tujuan organisasi itu sendiri. Karena dengan begitu manajemen kinerja yang bersifat holistik ini menyeluruh dan meliputi seluruh kehidupan jalannya suatu organisasi. Lalu sifat yang kedua yaitu holistik, di mana sifatnya menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam lingkup. Terus sejak perumusan dan tujuan, perencanaan seperti pelaksanaan, umpan balik juga, pengukuran, penilaian, review juga, evaluasi serta perbaikan kinerja. Jadi di holistik ini seluruh aspek dalam lingkupnya yang tadi saya jelaskan itu masuk ke dalam sifat-sifat holistik dalam kinerja perusahaan. Lalu sifat yang ketiga itu terintegrasi, di mana manajemen kinerja itu kan adalah proses yang merupakan sebuah sistem yang menampilkan hubungan antara masukan, proses, dan hasil dan manfaat. Jadi dalam suatu sifat di sini, integrasi di sini itu kan mereka itu pertama mendapatkan masukan, terus kedua mendapatkan proses. Nah, lalu dari proses itu akan mendapatkan hasil. Nah, nanti habis dari hasil kita akan mendapatkan manfaatnya gitu dari proses integrasi ini. Karena dengan demikian aspek yang terkandung di dalamnya ini akan saling berkaitan, sehingga merupakan hubungan yang dapat terintegrasi gitu dalam suatu organisasi. Di sini selanjutnya adalah strategi dan cara memberikan coaching dan umpan balik kinerja. Karena
mengenai coaching ini sendiri. Jangan sampai kinerja karyawan tuh merasa tidak dapat diperhatikan secara khusus, karena tujuan guna mengetahui sejumlah faktor atau permasalahan yang dihadapi karyawan ini bisa menyebabkan kinerjanya itu kurang pas bagi perusahaan. Karena sehingga sangat tepat kalau misalnya aktivitas ini diterapkan secara berkala, umpan balik kinerja ini tidak hanya sekedar menjadi wacana belaka, tapi aplikasi tindakan lanjut gitu kan. Karena dengan begitu karyawan dapat mengubah performanya menjadi lebih baik lagi kan gitu, untuk meningkatkan kinerjanya sehingga lebih baik lagi. Karena perusahaan yang dikembangkan ini dengan fondasi yang lemah tentunya akan mudah tumbang, termasuk kalau SDM yang ada di dalamnya itu tidak berkompetensi dan berkualitas. Walaupun teknologi dan peralatan disediakan terbilang canggih, tapi kalau SDM-nya tidak kompeten gitu kan, maka peralatannya itu kan tidak akan berfungsi dengan optimal juga, karena umpan balik kinerja yang diterapkan pada karyawan dibutuhkan sepanjang waktu gitu, sehingga perusahaan itu tidak boleh bosan untuk melakukannya. Nah, di sini dalam pertanyaan ini saya akan membahas tentang gimana grow itu terdiri dari kata GROW. Yang pertama ada grow. Grow ini itu artinya tumbuh. Soal tahap-tahap grow model yang pertama itu G-nya itu grow. Nah, di sini kan dijelaskan dalam tabel ini G-nya itu adalah grow. Yang pertama itu dari tabel ini di atas, G-nya itu kan artinya goal, pencapaian. Dalam tahap ini tuh kita tuh harus memulai sesi coaching dengan membantu coach itu memperjelas tujuan yang ingin dicapainya. Karena di dalam goal ini sendiri itu ada dua jenis tujuan. Yang pertama tujuan jangka panjang, yaitu tujuan personal atau profesional. Nah, yang kedua itu adalah tujuan jangka pendek, tujuannya itu per sesi. Nah, tujuan jangka panjang itu sendiri itu adalah sesuatu yang ingin diraih dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang tertentu gitu. Biasanya itu menjadi tema program yang akan mencakup beberapa sesi gitu kan. Sementara tujuan jangka pendek itu sendiri adalah target per sesinya gitu, dalam bagian langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang yang tadi. Nah, contoh coaching untuk tahap goal ini yang pertama adalah apa yang ingin dicapai pada saat ini. Apa sih yang ingin dicapai pada saat ini? Gitu kan. Misal apa yang ingin kamu capai saat ini sebagai pekerja gitu. Terus lalu yang kedua, apa yang bisa jadi patokan bahwa tujuan Anda itu sudah berhasil dicapai. Kita harus punya tolak ukur di poin yang kedua. Karena menjadi patokan, misal tolak ukur kita bos kita yang dimana 2 tahun sudah menjadi asisten manajer atau menjadi manajer gitu kan, tolak ukur. Dan yang ketiga, apa yang membuat Anda menginginkan hal ini, apa sih yang membuat kita tuh menginginkan hal ini sebagai manajer, misalnya dalam kerjanya jenjang karir lebih bagus atau apa gitu kan. Nah, lalu yang keempat, apa yang Anda harapkan yang Anda dapat dari sesi ini gitu. Dari sesi ini itu apa sih yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, apa yang terpenting untuk Anda lakukan dalam hal ini. Dan yang terakhir, implementasinya, apa sih yang kita pentingkan dalam hal ini itu apa gitu kan. Nah, dari tahap G lanjut ke tahap tahap R, yaitu R yang di sini tuh reality gitu kan. Di tahap ini tuh coach itu dibimbing untuk menyadari kondisinya sekarang dan posisinya, untuk coach dibantu untuk melihat gap. Gap itu jarak yang ada secara nyata dan memisahkan goal dengan tujuan dari realita ini sendiri gitu. Nah, dalam tahap ini tuh seringkali tahap yang sangat memakan waktu, karena banyak coach itu yang sulit untuk menghadapi kenyataan di dirinya sendiri gitu. Untuk mengakui masalah yang dihadapinya, baik karena masalah privacy atau masalah yang seiring berjalannya waktu gitu, dirinya lah yang mikir bahwa ini tuh memperlambat progresnya sendiri gitu kan. Kan di tahap reality, tahap sesungguhnya ini nih, itu
contoh coaching itu yang pertama adalah terhadap tujuan yang ingin dicapai, di mana posisi Anda saat ini. Lalu yang kedua, apa hasil yang sudah dicapai sejauh ini. Yang ketiga, apa yang dijadikan hal itu sebagai hambatan. Apa hambatannya itu, apakah yang tadi saya jelaskan di awal, apakah hambatannya yang menghambat diri kita sendiri, apakah memang mungkin ada faktor eksternal gitu. Lalu apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini, sampai mana, apakah sudah maksimal atau belum. Yang terakhir, apa yang membedakan antara kedua hal tersebut, apa yang membedakan. Nah, dari reality, dari grow yang reality gitu. Yang ketiga ada grow yang option. Nah, di sini tahap ini tuh berfungsi sebagai tahap solutif yang akan membuat ide gitu kan, menghasilkan pilihan dan memberikan alternatif solusi dari langkah yang bisa menjadikan solusi untuk tantangan yang ada dalam mencapai tujuan. Jadi dari dua kata tadi, G dan R, O-nya ini adalah tahap solusinya gitu kan. Nah, sebagai coach sendiri, kita di sini perlu membantu coach itu melakukan brainstorming ini ke dalam dirinya sendiri. Jadi brainstorming energi positif untuk gimana kita bisa dapat di sini optionnya gitu kan. Karena contohnya option di option ini, yang pertama masih sama apa yang Anda bisa lakukan. Terus kedua, apa yang perlu dilakukan tapi belum dilakukan. Apa yang kita masih ragu, apa yang belum kita lakukan tetapi belum dilakukan gitu kan. Terus lalu ada apa lagi gitu. Nah, selanjutnya strategi atau langkah yang akan pernah dilakukan itu untuk hal serupa itu gimana gitu. Nah, lalu dari tahap itu kita akan berpikir bahwa apa untung dan rugi dari langkah ini, benefit dan kekurangannya apa gitu, kelebihan dan kekurangannya apa. Lalu terakhir dari untung dan rugi, solusi yang cocok untuk situasi kita saat ini, di saat option ini ada itu apa. Nah, terakhir untuk grow, yang terakhir ada W. Di sini will. Nah, dari tahap will ini atau disebut juga willingness to act, itu kadang-kadang way forward gitu. Coach itu akan dibimbing untuk menemukan dan membuat komitmen, langkah atau rencana yang nyata untuk mewujudkan pilihan yang sudah diambilnya di sini. Nah, tahap dari seluruh grow model adalah tahap yang menentukan perwujudan kenyataan dan pencapaian. Bagaimana mereka bisa bertindak, bagaimana langkah nyata yang akan diambil mereka gitu kan. Nah, dari will ini tuh penutupnya gitu. Karena menutup proses itu adalah sesuatu hal yang terukur dan langkah nyata. Karena apa yang dijadikan komitmen dalam coach ini sendiri, dalam tahap ini dapat ditilik kembali sebagai suatu accountability di sesi berikutnya gitu kan. Nah, contoh coaching dalam will, dalam yang terakhir ini nih, dalam grow yang terakhir, yang pertama, apa langkah nyata yang diambil untuk mewujudkan ini gitu. Act of kita sebagai manusia itu apa langkah nyatanya. Lalu yang kedua, kapan Anda akan memulai langkah tersebut, kapan. Karena tadi yang dari GRO itu tadi, itu kan banyak penghambat di diri kita kan. Jadi kapan akan kita melakukan hal ini, kapan kita yakin akan melakukan hal ini. Lalu yang ketiga, bagaimana tindakan Anda terhadap hambatan yang tadi, bagaimana tindakannya, problem solvingnya gimana. Lalu selanjutnya, apa yang bisa Anda lakukan untuk memulai segera hari ini juga, apa. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu. Jadi memulai segera hari ini, lalu apa yang bisa lakukan setelah itu. Lalu siapa saja yang bisa Anda hubungi untuk hal ini, yang kita bisa relate bahwa yang bisa bantu kita untuk hal tersebut terrealisasi. Lalu yang terakhir, apakah tindakan ini akan membawa Anda pada tujuan yang Anda tuju. Jadi ini yang kita lakukan itu memang sesuai dengan tujuan yang kita tuju, seperti itu. Nah, yang terakhir
di sini disruption era ini berdampak pada pengelolaan SDM, di mana disruption era yaitu era global saat ini memang dampaknya besar sekali pada SDM. Dan di sini perencanaan dan pengembangan SDM itu agar karyawan dan perusahaan tuh sama-sama merasakan sinergi itu gimana sih gitu kan. Nah, di sini saya akan membahas perencanaan SDM pada perusahaan sesuai dengan materi kelas yang waktu itu Ibu bahas gitu kan. Yang di sini yang pertama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan gitu kan, perspektif saya sebagai SDM itu ada 7 perencanaan SDM yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah tujuan perencanaan, dimana di sini sebelum misalnya saya seorang SDM, sebelum saya merekrut atau bahkan memberhentikan seorang karyawan gitu kan, pastikan saya juga mengerti tujuan itu dilakukan untuk apa gitu kan. Saya juga harus tahu arah bisnis perusahaan ini juga seperti apa, karena jika perusahaan sedang dalam mengalami mode ekspansi gitu kan, maka saya juga harus bersiap melakukan perekrutan gitu setiap departemennya gitu kan, misalnya departemen administrasi, accounting, operasional, sales, dan marketing gitu kan, untuk membutuhkan jadi SDM yang berbeda gitu kan, karena perencanaan SDM yang tepat sasaran gitu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, karena artinya perusahaan itu akan berjalan dengan baik dan personel yang produktif dan jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu kan. Lalu dari perencanaan pertama timbullah perencanaan yang kedua, yaitu SDM yang sudah ada. Nah, dilakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang ada saat ini. Saya tuh perlu mengetahui jumlah karyawan untuk setiap departemen yang akan saya taruh gitu. Nah, saya harus membuat analisa gitu di sini. Karena setiap bagian itu harus memiliki pemimpin yang kuat yang mampu mengayomi bawahan-bawahannya yang baik, sehingga struktur organisasi perusahaan itu berjalan dengan baik gitu, menghindari bottlenecks. Nah, yang ketiga, perencanaan yang ketiga yaitu perencanaan demand and supply. Nah, di kolom ini berdasarkan tujuan dan inventaris yang udah dilakukan nih, saya itu bisa membuat suatu perencanaan SDM dengan menganalisa kebutuhan perusahaan dengan memproses pemenuhannya gitu. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan membuat estimasi atau perkiraan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan di masa yang mendatang, dikurangi dengan yang keluar dan yang pensiun atau yang mengundurkan diri. Nah, perencanaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional juga perusahaan, untuk menghindari karyawan yang merangkap tugas terlalu banyak kayak double job gitu ya, untuk mempengaruhi kinerja mereka nanti di suatu saatnya seperti itu. Nah, yang perencanaan yang keempat yaitu adalah manpower gaps. Ibu pernah menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan yang berhasil tanpa kerjasama tim yang baik gitu. Oleh karena itu, saya sebagai HR itu harus jeli untuk memperhatikan lubang dalam sistem SDM ini sendiri gitu kan, karena komunikasi antar departemen kan harus berjalan dengan baik untuk mendapatkan organisasi yang baik. Jangan sampai pelayanan ke supplier dan pelanggan itu terganggu hanya karena ego satu atau beberapa orang yang menganggap dirinya atau departemen itu paling penting gitu kan. Jadi kita harus samaratakan semua departemen. Even ada yang memang departemen yang tugasnya lebih banyak, ada yang departemen tugasnya lebih sedikit gitu kan. Karena tempatkan atau didik pemimpin yang baik itu bisa bekerja sama dengan bawahan, atasan, dan sesama level. Itu kan atmosfer kerja yang baik itu akan sangat mempengaruhi kinerja dalam perusahaan gitu. Karena budaya kerjanya, environment-nya gitu kan akan membuat kita juga sebagai pekerja nyaman gitu kan dengan pemimpinnya. Dan jika harus merekrut karyawan baru sebagai pemimpin gitu, usahakan agar berasal dari industri yang sama dan mengerti budaya perusahaan yang masih relate dengan budaya perusahaan kita gitu kan. Karena seseorang yang saya kenal gagal dalam mengelola 100 orang karyawan karena kurang memahami culture di perusahaan ini gitu kan. Karena banyak misalnya kita rekrut pemimpin dari eksternal, dari luar, dengan budaya yang berbeda dengan budaya kita, jadi
pekerjanya kaget mempunyai pemimpin yang notabene culture-nya beda dengan kita gitu kan. Nah yang kelima, yang kelima itu jenjang karir, karena banyak yang bisa dilakukan untuk memacu kinerja karyawan gitu. Buatlah sistem promosi di sini dengan jenjang karir yang jelas, karena sebagai karyawan kan kita juga tidak mau bekerja hanya di situ-situ saja udah bertahun-tahun gitu kan, kerja sebagai itu aja gitu kan, karena setiap orang itu bisa melihat langkah keberhasilan yang perlu ditempuh dalam suatu perusahaan itu sendiri. Nah, setiap karyawan tuh bahkan yang memiliki jabatan paling rendah sekalipun perlu mengetahui bahwa ada kenaikan posisi yang akan mereka dapatkan kalau kinerjanya sendiri itu baik gitu kan. Jadi kan ibaratkan promosi itu kan orang berlomba-lomba untuk menjadi karyawan yang baik, karena kalau mereka punya reward kayak seperti itu, karena karyawan pasti berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik dari karyawan lainnya. Otomatis kan kinerjanya banyak yang baik, perusahaan juga sangat diuntungkan gitu kan. Karena kalau mereka diberikan tujuan dan jelas gitu dalam berkarya untuk pribadi atau keluarganya melalui perusahaan gitu kan, kalau mereka bisa melihatnya, mereka kan juga bisa dapetin itu. Yang keenam, ada continuous development. Untuk mendorong perilaku proaktif, kerjasama tim dan atmosfer kerja yang baik, perencanaan SDM mutlak memerlukan pembelajaran yang berkesinambungan. Setiap karyawan ini diwajibkan untuk mengikuti training berkala yang disediakan perusahaan. Nah, pelatihan ini tuh bersifatnya teknis gitu kan, sesuai dengan bidang produk atau jasa yang digeluti perusahaan dan dibawakan oleh staf internal atau prinsipal untuk mengikuti seminar dan workshop industri gitu kan. Pelatihan non teknis atau soft skill juga dibutuhkan, mulai dari kepribadian, motivasi umum, kepemimpinan hingga customer service. Nah, semuanya itu bermanfaat untuk meningkatkan kinerja itu sendiri, karena kan kita sebagai karyawan kalau punya team building gitu kan, misalnya kita di suatu perusahaan karena mungkin merasa team buildingnya sudah berkurang, kita adakan lagi team building gitu kan, untuk mendapatkan team building yang diinginkan lagi, karena kan kalau bilang semakin berjalannya waktu mungkin kinerjanya juga semakin menurun, kita juga harus merasa kinerja biar naik kembali gitu kan. Bayangin aja misalkan ada banyak karyawan bekerja dengan rasa memiliki yang tinggi, kinerja mereka juga akan jauh daripada sekedar bekerja untuk menunggu gaji yang berikutnya gitu kan. Nah, yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi ini ada sistem kompensasi, insentif, dan penghargaan, di mana setiap penghargaan yang harus yang bagus gitu bisa dapat meningkatkan motivasi karyawan. Nah, di sini bonus eksklusif itu untuk para pencapaian target dan juga ada inklusi setiap perjalanan bersama gitu, terlepas dari prestasi pribadinya dia ya. Bisa dirancang sesuai budget perusahaan yang ada untuk meningkatkan kebersamaan dan menciptakan atmosfer kerja yang kondusif. Karena pekerjaan lain yang paling banyak menyita waktu itu adalah kompensasi, menyiapkan kontrak kerja, asuransi atau BPJS dan pensiun. Itu kan sebenarnya ribet banget ya untuk mengurus kayak gitu kan, karena memperhitungkan pinjaman karyawan, cuti, absensi, dan lain-lain. Itu kan tugas harian itu terkadang memiliki beban atau workload itu melebihi tugas lainnya. Karena sebagai HR saya bisa bekerja sama dengan bagian administrasi dan accounting untuk mengerjakan ini gitu. Karena tidak banyak yang mengerti arti human resource development, karena kebanyakan manajer SDM itu berkutatnya pada manajemen sumber daya manusia dan melupakan faktor D-nya jadi development untuk pengembangan. Nah, jika SDM saya ini kurang tumbuh gitu, berarti kan perusahaan juga tidak mengalami peningkatan di sini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan beberapa instrumen untuk memperkuat manajemen HR-nya itu sendiri pada perusahaan yang menggunakan aplikasi HR gitu kan. Dengan begitu saya itu dapat mengelola manajemen perusahaan Anda dengan baik, khususnya di bidang HR menjadi lebih baik. Kalau misalkan sumber daya yang baik, alat-alat yang sudah canggih pun akan bisa digunakan dengan optimal mungkin. Oke, Ibu Tami, berikut saya
jelaskan adalah jawaban